Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa khairina. Sunnah hadrati muallifi hadzal kitab Syekh al-Barbari wa jami fi musulhim hada hadrati mustain masyayikh qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa ila darajati ma'tala min barakatihim syai'un lailana wal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan itu setengah saking 9 wasiat jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu at-tawakkulu, tentang tawakal. Tawakal itu makna secara lughah pasrah, ay fawwadhu. Tawakal itu ibaratun an i'timadil qalbi 'alal wakil. Jadi mengandalkannya hati kepada orang yang diwakili. Jadi gambarannya, kalau sampai menyerahkan suatu pekerjaan kepada si A, kemudian sampai pasrah, percaya, mengandalkan kepada pekerjaannya si A, wis pasrah, wis mengandalkan, wis pokoknya pasrah, nah itu namanya tawakal. Nah, cuman tawakal di sini itu kaitannya dengan Allah. Jadi menyerahkan semua urusan, hasilnya apapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Ada yang mengatakan tawakal itu tarku tadbirin nafsi. Jadi pasrah, serah bongkoan, sudah tidak mengatur lagi. Usralah. Nah, ini tentu tingkatannya sudah tinggi ini. Ada lagi tarkul kasbi i'timadan 'ala Allah. Meninggalkan kerja, sama sekali tidak bekerja, pokoknya mengandalkan rezeki dari Allah. Dan gitu. Ini juga sudah tingkatan tinggi. Tapi bagaimana menurut musannif? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika thiqatan biwa'dir rabbi akrama mufdila. Wa tawakkalan, dan bertawakallah, sungguh bertawakallah siapa engkau, mutajarridan, dalam keadaan sendiri, artinya tidak mempunyai tanggungan istri, anak, dan seterusnya, hidup sendiri, masih membujang atau sengaja membujang. Tawakal, pasrah, fi rizkika, di dalam urusan rezekimu. Nah, terus gimana? Fikotan, karena mempercayakan, biwa'dir Rabbi, terhadap janjinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, akroma, yang loman, siapa Allah, mufdila, yang utama. Jadi menurut musannif ini, kalau sampean dalam kondisi tidak mempunyai tanggungan, mutajarrid, ijen, hidup sendiri, nggak ada istri, nggak ada anak, maka sebaiknya watawakalan fi rizkika. Urusan rezeki itu serahnya nanggone Gusti Allah, percaya saja kepada janji Allah, karena janjinya Allah jelas, siapapun akan ditanggung rezekinya. Ya terus ngapain? Sampai jungkung ibadah hanya meligi ngurus ibadah namanya Gusti Allah. Wah, ini top sekali ini. Tapi mutajaridan tadi.
Karena di dalam Al-Quran jelas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah wa ma min dabbatin, tidaklah semua yang melata di atas bumi ini, manusia, hewan, semuanya fil ardi yang di atas bumi ini illa 'alallahi rizquha. Kecuali semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah. Jadi semua sudah ditanggung rizkinya. Nah, kita disuruh percaya kepada tanggungan Allah itu tadi. Karena semuanya sudah wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu sudah ada rezekinya dan apa-apa yang sudah dijanjikan kepadamu sudah disediakan oleh Allah, namanya begitu. Nah, kalau dengan ayat saja begini kita tidak percaya, kita tidak yakin, terus di mana kualitas keimanan kita? Kira-kira begitu. Di mana kualitas keimanan kita? Maka disuruh untuk bertawakal, pasrah kepada Allah tentang urusan rezeki ini, mengandalkan kepada janjinya Allah yang sudah menjanjikan akan menanggung rezeki. Nah, apakah ini berarti kita sudah nggak usah bekerja, nggak usah berprofesi apa-apa, pokoknya ibadah? Apakah begitu kira-kira? Nah, itu macam-macam, melihat kondisinya. Ada 3 kondisi yang memungkinkan untuk kita memilih mana yang terbaik, apakah bekerja atau sama sekali tidak bekerja, atau bekerja kemudian pasrah. Kalau bagi orang-orang yang punya tekad jalan untuk menuju kepada Allah, misalkan para sufis, memang ditekati untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya tawakal, tinggalkan pekerjaan. Atau orang yang memang sudah pekerjaannya itu mengajar umat, nongkrongi umat, mendidik umat, yang kalau bekerja malah pekerjaan ini tidak tertangani, kacau balau, ya nggak usah kerja. Ya terus makanya gimana? Percaya kepada Allah, pasti kalau menghidupkan agama Allah pasti akan dihidupi oleh Allah. Justru faktanya para kiai-kiai yang ini kan malah lebih kaya raya, lebih kecukupan dari orang-orang yang bekerja biasanya. Itu karena kuatnya tawakalnya itu. Karena Allah sudah jamin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Dicukupi semuanya apa kebutuhannya. Nah, kalau hatinya tidak kuat atau tidak bisa i'timad kepada Allah, tidak bisa mengandalkan kepada Allah, ya harus bekerja. Jadi artinya begini. Jadi memang ini harus ditanyakan kepada diri dan hatinya masing-masing. Kalau sekiranya hatinya itu tidak kuat, orang nggak bekerja itu konsekuensinya kan ya makannya sandang pangan apa kan seret gitu kan kira. Kalau dia bisa nerima hatinya, tidak berharap pemberian orang, tidak ngarep-ngarep orang, dan hatinya tidak terganggu dengan datangnya orang. Kan biasanya itu kalau kita lagi seret misalnya, ada orang datang, pikirannya apa? Wah, ini bawa rezeki ini. Nah, kalau nggak ada pikiran seperti itu, tapi dia tetap nyaman dengan kondisi itu, lebih baik tidak usah bekerja. Berarti dia keyakinan kepada Allah itu sudah kuat. Nah, kalau masih ada pikiran-pikiran kurang makan masih mengeluh, kurang uang mengeluh, jadi hatinya itu merasa berat. Kemudian ada orang datang, hatinya berharap, wah ini bawa apa ini? Nah, itu berarti hatinya masih belum bisa mengandalkan iktimat kepada Allah. Maka orang seperti ini harus bekerja. Ya, termasuk kiai, termasuk penceramah. Ya, penceramah kok mengandalkan pemberian orang,
mengandalkan sowannya orang. Kalau nggak bawa sesuatu hatinya gelo misalkan, ya harus bekerja orang begitu. Jadi dilihat hatinya. Itu tadi kalau tidak punya tanggungan baik istri, anak maupun keluarga atau orang tua. Nah, kalau orang punya tanggungan gimana? Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li iyalihi mutawakkila. Ammal mu'ilu, adapun orang yang orang berkeluarga. Amal mu'ilu, adapun orang yang mu'il, orang punya tanggungan keluarga, ya fala yajuzu, maka tidak boleh ya maksudnya haram. Tidak boleh apa qu'uduhu, duduknya si mu'il, an maksabin, meninggalkan pekerjaan, an maksabin, meninggalkan pekerjaan, li iyalihi, untuk keluarganya mu'il, mutawakkila, bertawakal siapa mu'il, mutawakkila, bertawakal siapa mu'il. Jadi bagi orang yang punya tanggungan keluarga, anak, istri atau orang tua yang sudah sepuh, maka hukumnya haram, tidak boleh dia nganggur, duduk manis di rumah, meninggalkan pekerjaan. Kemudian memasrahkan semua tanggungan keluarganya kepada Allah. Ini namanya menyiksa keluarga. Haram, nggak boleh. Nah, maka yang terbaik ya bekerja sambil tawakal. Jadi fala yumkinu lahu hina idzin illa tawakkulil muktasib. Jadi tawakalnya muktasib. Gimana maksudnya? Dia bekerja, kemudian apapun hasil pekerjaan itu baru dipasrahkan kepada Allah. Jadi enggak meninggalkan pekerjaan sama sekali. Jadi dia akhirnya bisa di tengah-tengah, bekerja iya, tawakal juga iya. Jadi ada orang yang sama sekali tidak bekerja, ini namanya makom tajrid. Ada skalanya orang itu bekerja, namanya makom sabab. Nah, ini yang menempatkan itu Gusti Allah. Yang menempatkan itu Gusti Allah melalui perasaan hatinya masing-masing. Ada orang itu ditempatkan dalam makom mutajarid atau tajrid, sama sekali nggak boleh kerja. Ini biasanya kalau bekerja malah hancur-hancuran. Bekerja malah utangnya banyak, malah nggak nyaman, hidupnya malah nggak karu-karuan. Begitu ditinggalkan itu pekerjaan, rezekinya ngalir sendiri. Ada model seperti itu. Ya karena berarti memang dia itu ditakdirkan, ditempatkan pada tempatnya makom tajrid. Ada yang ditempatkan di makom sabab, tapi dia itu keburu nafsu, kepengen hidup di tajrid. Ini juga nggak boleh. Bagaimana buktinya? Jadi perasaannya tadi masih nggak sabar, dia nggak rela kalau rezekinya sempit, berharap selalu pemberian orang, ada orang hatinya resah. Nah, tapi kemudian dari satu sisi dia tidak mau bekerja. Inilah wala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika seperti itu aturannya, jadi orang harus tawakal, juga dalam kondisi tertentu dia harus bekerja. Bagaimana mengatur dirinya itu? La tabdzulan linnasi irdaka tomi'an fi malihim au jahihim mutadzallila. La tabdzulan, jangan engkau menyerahkan, sungguh jangan menyerahkan engkau
menyerahkan linnasi kepada manusia, kepada orang lain, menyerahkan apa? Menyerahkan irdoka akan harga dirimu. Tomian dalam keadaan berharap fi malihim di dalam harta bendanya mereka, manusia, au jahihim atau kedudukan mereka, mutadzallila dalam keadaan merendahkan diri. Mutadzallila dalam keadaan merendahkan diri. Jadi jangan pernah kita itu menyerahkan harga diri kita kepada orang lain dengan cara berharap kepada apa yang dipunyai oleh orang lain. Jadi orang yang berharap pemberian orang itu kan rendah ya. Dia itu hina gitu loh, hina. Jadi jangan sampai menghinakan diri kita kepada orang lain dengan cara kita selalu berharap kepingin diberi orang lain atau kita diberi kedudukan. Jadi kayak apa bahasanya, menjilat jadi merendahkan diri hanya berharap biar dikasih jabatan, biar dikasih uang, biar dikasih harta benda dengan cara merendahkan. Jangan sampai pernah melakukan seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ya harus qanaah, harus tawakal. Menerima qanaah yang kemarin itu rumusnya. Jadi untuk menjaga harga diri, biar kita tidak direndahkan orang lain gara-gara tomak, itu jalannya itu satu, tawakal. Pasrah kepada Allah. Bekerja, kemudian serahkan hasilnya. Dengan demikian tidak berharap lagi kepada pemberian orang. Yang kedua, bitasabub, artinya bekerja. Dengan bekerja, sampai punya penghasilan, maka tidak mengharap kepada pemberian orang. Lah kalau nggak bekerja, ya tawakalnya harus kuat. Qanaahnya harus kuat. Zuhudnya harus kuat. Sehingga tidak direndahkan gara-gara berharap pemberian, baik pemberian jabatan, pemberian tertentu dari orang lain. Wala tabdzulan linnasi irdoka. Jangan pernah kita serahkan harga diri kita kepada orang lain dengan cara tomi'an fi malihim. Berharap pemberian harta bendanya, au jahim atau kedudukan darinya. Karena orang Islam itu punya izzah. Izzah itu kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, kalau sampai berlaku tomak seperti itu, berarti merendahkan umat Islam. Umat Islam itu mulia. Dalam Al-Quran itu ada itu. Walillahil izzatu. Kira-kira maknanya begini. Allah dan Rasulnya itu mempunyai izzah. Walil mu'minin, dan orang-orang mukmin. Artinya apa? Orang mukmin itu punya kedudukan yang tinggi. Nah, izzah ini harus dijaga. Jangan sampai kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu kemudian direndahkan di hadapan orang lain dengan cara tomak. Gara-gara tidak mau bekerja, tawakal nggak kuat, zuhudnya nggak kuat, qanaah nggak kuat, akhirnya berharap orang lain, akhirnya orang lain merendahkan. Kalau merendahkan kita sendiri mungkin masih lumayan lah. Kalau merendahkan Islamnya, sebagai dia Muslim, kemudian Islamnya ikut ke bawah-bawah, ini yang nanti dosanya bertumpuk-tumpuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-ikhlas. Cepet-cepetan, semoga khatam lah ini ya. Wa minha, dan itu sebagian dari wasiat yang 9 itu al-ikhlasu, ikhlas. Ikhlas secara makna itu murni. Jadi apapun yang murni itu namanya ikhlas. Misalkan air, murni air, nggak kecampuran kopi, nggak kecampuran teh, namanya ikhlas. Bensin misalnya nggak kecampuran benda lain, murni, yaitu namanya ikhlas. Jadi makna luhuhnya itu murni. Nah, apa ikhlas itu? Itu ya memurnikan pengabdian kita hanya kepada Allah, tidak bercampur dengan kepentingan yang lain.
yang sifatnya duniawi. Wis pokoknya hanya murni kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas ini jelas hukumnya wajib karena memang itu perintah Allah, bahkan ini menjadi ukuran kualitas dari amal seseorang. Dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan murni mukhlisin. Jadi perintahnya itu tidak cukup hanya ibadah yang penting sah, tapi harus murni. Ala lillahid dinul kholis. Ingatlah bahwa Allah itu memiliki agama yang murni, jadi jangan dicampur dengan keinginan nafsu, keinginan duniawi. Ikhlas. Nah, ikhlas itu berarti gini ibaratnya ikhlas itu ya. Ini tambahan penjelasannya. Ibnu Athaillah itu menggambarkan ikhlas itu al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ibadah kita, amal apapun itu ibarat seperti apa ya, kerangka yang sudah jadi. Jadi hewan, kalau hewan sapi ya sapi itu sudah utuh. Itu amal. Nah, ruhnya, nyawanya itu ikhlasnya. Ruh dari sapi tadi itu ikhlas. Artinya begini, kalau diibaratkan begini, kalau misalnya sampai memberi hadiah sapi utuh kepada orang yang sampai sangat hormati. Kalau di dunia paling terhormat ya presiden dah. Sampai ngasih hadiah presiden berupa sapi. Tapi nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Artinya apa? Kita berarti menghadiahi batang, apa? Bangkai kepada, ini kan menghina, begitu. Ngasih hadiah tapi menghina. Nah, kira-kira kepada Allah juga begitu. Sampai sholat Allahu Akbar, tapi nggak ada ikhlasnya, itu seperti menghadiahi presiden tapi batang. Mesti batang itu bangkai, ngasih bangkai kepada presiden. Nah, kalau Allahu Akbar misalnya, utuh, sholatnya utuh, semua rukun-rukunnya, syaratnya lengkap, itu berarti sapinya tadi lengkap. Ya, ada kepalanya, ada kakinya, ada buntutnya, ada semuanya lengkap. Kalau gak ada nyawanya, itu berarti bangkai. Nah, sholat mafhumnya, kalau misalkan takbirnya kurang, itu mungkin kakinya pincang, kira-kira begitu. Kalau rukuknya kok kurang pas, mungkin kaki depannya itu hilang. Sama dengan begitu. Jadi ibadah kalau sampai itu nggak lengkap, mungkin ono ikhlasnya berarti sapi tadi hidup, tapi bisa jadi sapinya tadi pincang, kemudian sampai kasih hadiah kepada presiden. Kira-kira bisa nerima nggak? Atau lego nggak nerimanya itu Pak Presiden? Enggak, karena cacat tadi. Ya, ibadah juga begitu. Ibadah kalau kurang syarat rukunnya, ya seperti anggota tubuhnya binatang tadi itu kurang. Jadi ibarat nyawanya itu ya ikhlas. Nah, tadi al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuwa wujudu siri ikhlasi fiyah. Ikhlas. Maka ikhlas ini penting. Di ikhlas tadi definisinya ayyakuna qasdul insan fi jami' ta'ati wa amali mujarrid taqarrub. Jadi semua perilaku takwanya, amal ibadahnya ini ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bercampur dengan sesuatu. Oke. Nah, apa itu ikhlas? Ini kayak musannif juga mendefinisikan ini. Akhlis wadza alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Akhlis, murnikanlah olehmu, atau akhlis, ikhlaslah engkau
Wanda, adapun ikhlas itu alla turida, hendaknya tidak menginginkan siapa engkau, tidak menginginkan bitaatin dengan ketaatan, illa taqarruba, kecuali hanya mendekatkan diri min ilahika, kepada Tuhanmu. Dzilkila, yang memiliki sifat menjaga. Dzilkila, yang memiliki sifat menjaga. Ay sohibu hifdzi likulli syai'. Dzilkila, yang memiliki sifat menjaga segala amal kita. Jadi ikhlaslah, murnikanlah pengabdian kita itu kepada Allah. Nah, apa itu ikhlas? Alla turida bitaatin illa taqarrub. Tidak menginginkan dengan apa yang kita lakukan berupa ibadah ketaatan itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur dengan sesuatu. Nah, ketika bercampur berarti ikhlasnya kurang atau bisa jadi hilang. Nah, ini bisa mungkin kalau kita itu tidak punya kepentingan kepada dunia. Kemarin baliknya tadi tetap ke zuhud kemarin itu. Baliknya ke sono lagi. Sepanjang kita itu punya kepentingan kepada dunia, ikhlas itu wangel. Ikhlas. Bisa nggak ya ibadah yang murni kepada Allah itu ada nggak ya? Berat. Itu mungkin kalau kita itu kita bisa manteng kepada Allah itu ada 3 kemungkinan. Satu, karena saking cintanya. Jadi contohnya gini lah, kalau misalnya sampean duduk-duduk, tiba-tiba ada kekasih sampean datang, maka semuanya lupa itu. Sampean akan hanya menghadap kepada kekasih itu. Sampai dalam kondisi apapun kok dimintai pertolongan oleh kekasih itu, apapun dilakukan kondisi apapun. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan lain kecuali kepingin disayang oleh dia, betul kan ya? Nggak ada pamer biar ini, biar itu, pokoknya yang penting bisa deket-deket dengan si dia. Itu gambarannya gitu. Kalau kita cinta kepada Allah, saking senengnya kepada Allah, nanti nggak ada tujuan lain ibadahnya, hanya kepengen sepenting dekat kepada Allah, sepenting disenangi Gusti Allah, titik. Ini loh tingkatan yang yang top itu. Jadi ibadahnya bukan karena takut neraka atau karena kepingin surga. Paling pol ini. Nah, yang kedua, orang bisa ikhlas murni itu kalau dia itu ada rasa takut. Takut itu kemungkinannya 2. Takut kalau yang dimiliki itu hilang, atau takut mendapatkan kemadorotan. Artinya takut masuk neraka itu bisa menimbulkan rasa takut, atau takut tidak bisa masuk surga itu juga bisa menimbulkan rasa takut. Nah, kita kalau perasaan kepingin masuk surga, takut masuk neraka, ini begitu mancep di dalam hati, ibadah insya Allah bisa ikhlas. Tapi ikhlas yang nomor 2, yaitu ikhlas ibadah tapi kepingin masuk surga. Itu tetap ikhlas, tapi sekalipun tingkatan di bawah tadi. Nah. Jadi takut itu juga bisa kayak seperti sampai dikejar sama anjing ya. Dikejar sama anjing. Itu masih ingat nggak? Utang, ingat nggak kira? Nggak ingat apa-apa kecuali lari tadi itu. Nah, ibadah juga begitu. Kalau saking takutnya kepada Allah itu bisa murni ibadahnya itu. Oke. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. La taqsidan ma'ahu ila ghadha la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kathana ihim au nahwidha katawassula. La taqsidan,
janganlah menginginkan siapa engkau. Oh, ada nunnya ya. La taksidan, sungguh jangan menginginkan engkau ma'ahu beserta ikhlas ila gharadid duna ila gharadid duna, kepada tujuan dunia. Janganlah ikhlas kepada Allah tadi itu sampai campuri dengan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Jadi kalau ibadah ya kepada Allah saja, jangan dicampuri, jangan dibarengi dengan gharadiduna, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Contohnya gimana? Kasana ihim, seperti memujinya makhluk. Kasana ihim, seperti pujiannya manusia. Au nahwidzaka, atau sepadannya sanaihim. Au nahwidzaka, atau sepadannya sanaihim. Tawassula yang menjadikan perantara siapa engkau. Tawassula yang menjadi menjadi sampai ya. Tawassula yang menjadi perantara siapa engkau. Jadi seperti ibadah misalnya kasana ihim. Jadi sholat menghadap kepada Allah, niatnya memang karena Allah, tapi dicampuri dengan biar dipuji sama orang. Itu namanya mencampur ikhlas dengan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Al-nahwidzak, atau sepadanya itu sholat biar dapat rizki, biar dapat pemberian ini itu, biar dianggap ini, biar dianggap orang alim, biar dianggap orang baik, dan seterusnya. Jadi maksudnya la taqsudan ma'at taqarrubi ilallah at-tawassul ila gharadid dunya. Jadi jangan sampai kita ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah tadi itu dipakai juga tujuan untuk menjadikan perantara biar kita mendapatkan kesenangan duniawi, seperti kata anil khulqi, dipuji orang, wa mahabbatihim, biar dicintai orang, dicintai masyarakat, diikuti masyarakat, bolonya banyak, biar dapat ini itu. Nah, itu hilangkan semua. Contoh lagi ya wes itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar riya'an muhbiton li'ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula. Wahdhar, dan hati-hatilah engkau. Wahdhar, dan hati-hatilah engkau, atau jagalah engkau, riya'an, akan riya. Muhbiton yang menghilangkan atau melebur riya, li ibadatin, kepada pahalanya ibadah. Li ibadatin, kepada pahalanya ibadah. Wandur, dan lihatlah. Wandur, dan lihatlah olehmu ila nazril alimi, kepada penglihatan Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui. Wandur, dan lihatlah olehmu ila nazril alimi, kepada penglihatan Allah yang maha mengetahui. Fatakmula, maka sampurna. Fatakmula, maka sampurna siapa engkau. Fatakmula, maka sempurna siapa engkau.
Jadi bait ini kita disuruh untuk hati-hati betul dari urusan riya. Jagalah jangan sampai kita melakukan riya. Karena riya itu muhbiton li ibadatin. Riya itu bisa menghilangkan, melebur, menghapus pahalanya ibadah. Jadi ibadah kok riya itu israno nggak ada pahalanya. Nah, di samping itu, biar ibadahnya sempurna, biar nggak kecampuran riya, wanzur ilan nadril alimi. Jadi pas ibadah itu kita yakin betul kita itu sedang dipantau oleh Allah. Jadi pantauan Allah inilah yang harus kita mantapkan ketika dalam hati. Allah itu melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat potongan kita, jasad kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati. Jadi yang dilihat itu hati. Nah, ketika hati kita kerentek kepada selain Allah, Allah itu tahu. Nah, perasaan kalau hati kita itu selalu dipantau oleh Allah, selalu diketahui oleh Allah, sedikit apapun Allah itu tahu, maka keyakinan seperti ini akan membuat kita itu ibadah kita menjadi sempurna, tidak kecampuran dengan riya. Nah, riya itu apa? Riya itu mana aslinya sih memang dilihat, artinya beribadah biar dilihat orang. Tapi riya itu riya itu ya lawan dari ikhlas, ibadah yang bukan diperuntukkan oleh kepada Allah tapi kepada selain Allah, itu namanya riya. Atau riya itu jadi gini, amal akhirat. Jadi amal akhirat, tapi dengan amal itu dia ditujukan untuk mendapatkan kedudukan di hati orang, atau mendapatkan gampangannya kepada selain Allah lah pokoknya. Amal ibadah yang ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Selain Allah itu bisa berupa kedudukan, bisa berupa pangalem atau ujian, atau harga diri dan sebagainya. Itu riya. Kalau mendapatkan kedudukan di hati orang tanpa menggunakan ibadah, itu bukan riya. Dan nggak apa-apa. Misalnya saya pakai pakaian bagus biar nanti orang-orang tidak menghina saya, atau biar orang-orang senang kepada saya, melihat saya itu nyaman, nggak terganggu. Ini nggak riya, karena saya menggunakan agar sampean agar senang kepada saya, tidak memakai alat ibadah. Paham nggak ini ya? Jadi mendapatkan hati orang lain dengan tanpa menggunakan alat ibadah, tanpa menggunakan ibadah sebagai alat, itu nggak apa-apa. Saya pakaian bagus biar sampai nyawang ke saya itu biar. Nah, itu kan kalau itu menggunakan ibadah, itu riya. Sholat biar saya disenangi sama. Tapi yang dipakai sholatnya, ibadahnya. Ini riya namanya. Jadi menggunakan ibadah untuk mendapatkan kedudukan di hati. Karena begini, kedudukan hati itu bahasa Arabnya itu jah. Jah itu kalau biasa orang maknani kedudukan atau pangkat. Jah itu sama dengan harta sebetulnya harta benda. Sama di dalam hal, sama-sama bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Sampean punya uang itu kan bukan tujuan. Halo? Sampean punya uang kan bukan tujuan ya? Tujuannya itu kan dengan uang ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tujuan pada akhirnya apa yang kita inginkan. Uang ini bukan tujuan, tapi ini perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Uang. Nah, jah itu juga seperti itu. Jah itu adalah
kedudukan yang ada pada diri hati orang lain. Misalkan saya misalnya ya, karena saya itu mengajar sampean, kemudian sampean itu hormat kepada saya. Itu artinya berarti di hati sampean ada saya. Nah, kalau seperti itu, maka keinginan apa saja yang saya inginkan, sampean turuti nggak? Ayo, sampean turuti nggak? Turuti kan? Tolong dong, ada dong. Pasti sampean pakai dengan perintah saya. Karena saya sudah ada di dalam hati sampean. Itu namanya jah. Nah, fungsinya kan sama tadi. Antara harta benda dengan jah itu sama-sama bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan jah itu lebih kuat untuk menghadirkan apa yang kita inginkan daripada uang. Contohnya gini lah, kiai-kiai besar itu kan punya santri banyak kan. Wah, itu kan perintah aja nurut nggak? Nah, itu namanya kiai itu punya jah di hati para santrinya. Nah, sepanjang jah itu tidak dicari, tidak disalahgunakan untuk kepentingan duniawi, itu baik. Karena itu memang fadl, kepemberian dari Allah yang didulukan sebagai takjil sebelum nanti di akhirat. Itu enggak masalah. Karena sampean jadi orang yang baik sekali, kemudian orang cinta kepada sampean, apa yang sampean butuhkan dituruti, itu memang pemberian dari sono. Asalkan itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan duniawi dan tidak dicari, itu masih baik. Nah, tapi kalau itu dicari, apalagi dengan ibadah, mencari jah dengan cara ibadah, wah ini itu yang di samping amalnya ditolak, berdosa lagi. Berdosa. Riya yang perilaku seperti tadi itu, beramal tujuannya selain kepada Allah, itu disebut syirik khafi. Apa? Syirik khafi itu syirik tapi samar. Apa maksudnya? Syirik kan ada dua, ada syirik jali, syirik yang jelas syirik. Ini lawan dari iman. Kalau syirik jali itu jelas, misalnya menyembah kepada patung, menyembah kepada matahari, itu jelas syirik jali. Nah, riya itu disebut syirik tapi khafi, samar. Kenapa kok khafi? Karena orang riya ini nggak jelas sehingga disebut khafi. Disebut menyembah orang nggak bisa, tapi faktanya dia beribadah demi orang. Betul nggak ini? Halo? Sehingga baena artinya nggak jelas. Sehingga disebut kemudian syirik khafi. Ada orang sholat Allahu Akbar, tujuannya biar disanjung oleh santri-santrinya. Berani nggak kita mengatakan bahwa dia menyembah santri? Berani nggak? Halo? Nggak berani. Tapi faktanya dia ibadah, tapi untuk selain Allah. Tapi cara dianggap bahwa tidak ada Tuhan, yang ada itu apa tadi yang disembah tadi, ya nggak berani juga. Jadi makanya disebut syirik khafi, syirik tapi samar karena tidak jelas. Artinya disebut syirik itu nggak berani, tapi tidak disebut syirik, faktanya dia menyembah tapi tidak selain Allah. Disebut syirik khafi. Nah, hukumnya syirik khafi atau riya itu jelas tadi muhbiton li ibadah. Jadi pahalanya itu dihapus, nggak ada, bahkan berdosa. Karena bayangan seperti ini. Karena di dalam riya itu ada unsur penghinaan kepada Allah. Karena itulah riya itu berdosa. Jadi tidak hanya dia tidak dapat pahala, muspro itu pahala ibadahnya, tapi ditambah dia itu berdosa karena menghina kepada Allah. Ibaratnya misalkan di sana ada presiden,
Sampean menghadap presiden begini, di sampingnya presiden ada anak gadisnya atau permaisurinya yang cantik-cantik. Sampean menghadap presiden, tapi hatinya menghadap kepada permaisurinya. Kira-kira presiden tersinggung nggak? Halo? Marah nggak? Nah, kira-kira Gusti Allah seperti itu. Sampean ibadah nanggone Gusti Allah, tapi atine ini kepada selain Allah. Itu kan menghina. Disitulah dosanya itu. Jadi, ibadah yang nggak ada pahalanya, ditambah dosa menghina kepada Allah. Makanya riya ini dan riya ini Masya Allah ya angel lah. Contoh lagi misalkan saya ngaji begini ini nih. Ini ikhlas apa riya ya? Saya ngaji seperti ini dengan disiarankan langsung dengan Facebook atau begini ini. Misalnya ini ya, kalau nggak diteliti itu. Ini ikhlas apa riya? Jadi cek. Apakah saya datang sini ngaji ini karena dilihat oleh Facebook? Atau memang karena ngaji, ingin ngaji? Kalau ingin dilihat oleh Facebook biar banyak follower, biar banyak nonton, itu berarti riya. Kalau memang untuk ngaji biar memberikan pemahaman ngaji, itu berarti ikhlas. Nah, pertanyaan seperti begini. Kalau begini bagaimana? Saya berangkat dari rumah ngaji. Tapi kalau nggak ada Facebook, penontonnya sedikit, saya nggak semangat. Nah, ayo. Gini nih ikhlas nggak? Halo? Perasaan begini nih ikhlas nggak? Saya ngaji, ternyata nggak ada penontonnya di Facebook. Itu mempengaruhi hati saya, kemudian saya nggak puas, nggak begitu semangat. Ikhlas nggak? Berat ikhlas itu. Maka yang tahu itu Gusti Allah, nanti sepasannya Gusti Allah. Ini juga nggak bisa dituduh. Oh, ini nggak ikhlas berarti nggak bisa juga. Tergantung hati. Yang tahu itu saya. Nah, makanya ngaji-ngaji begini bukan untuk melihat orang lain, cukup untuk melihat. Nah, kepada orang lain pokoknya husnudzon. Oh, ikhlas, menurutku ikhlas. Gitu ya. Nah, orang bisa ikhlas itu memang karena pitulung Allah. Karena ma'unah pitulung dari Allah. Nek gak ditulungi Gusti Allah, ikhlas itu Masya Allah. Sulit. Karena memang pitulung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu njaluk lah setiap ibadah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah pertolongan agar ibadah kita itu benar, betul-betul dituntun oleh Allah, ditulungi Allah, gampang untuk melakoni ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhiranna fadilatan kaitu takot la tudrizanna liyungkiru karoda ilah. La tudhiranna, sungguh jangan menampakkan engkau. La tudhirona, sungguh-sungguh jangan menampakkan siapa engkau, menampakkan fadilatan akan keutamaan. Kaitu takut supaya diyakini apa fadilah. Kaitu takut supaya diyakini apa fadilah. Artinya, janganlah sampean itu menampakkan kehebatan amal sampean kepada orang lain supaya dianggap sampean itu orang hebat. Jangan ditampakkan amal baik sampean kepada orang lain agar sampean dianggap sampean itu orang yang ahli amal, orang baik, orang hebat. Jangan ditampakkan. Artinya beramal, ditunjuk-tunjukkan, dicita-citakan, agar orang lain menganggap bahwa kita itu orang baik-baik.
Jangan, itu termasuk nanti riya, sama dengan riya. Sebaliknya, la tubrizanna, jangan sungguh-sungguh jangan tampakkan siapa engkau, liyungkiru agar supaya mengingkari siapa manusia kepada kamu, menampakkan radhaila akan keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa. Sebaliknya, jangan kamu juga menampakkan dosa sampean, kesalahan sampean kepada orang lain agar sampean itu dianggap orang jelek. Ya jangan juga. Saya ini biar dianggap orang biasa-biasa saja, saya tak melakukan maksiat di depan orang. Wah. Jadi menampakkan kemaksiatan agar orang lain mengingkari kepada kita. Ya jangan juga. Kenapa? Kalau itu dilakukan, itu kan berarti masih melihat kepada hati manusia, bukan melihat kepada Allah. Artinya masih menganggap bahwa manusia itu masih ada di hatinya, bukan murni kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya masih butuh pengakuan dari orang, baik pengakuan baik maupun pengakuan yang buruk. Itu berarti kan masih memperdulikan orang itulah. Ikhlas itu kan tidak memperdulikan orang, tapi hanya memperdulikan kepada Allah. Dan itu juga termasuk mengandalkan kepada manusia juga, bukan mengandalkan kepada Allah. Jadi pendek kita nggak boleh menampakkan kebaikan atau keutamaan kita, juga tidak boleh menampakkan maksiat di depan orang lain agar kita dianggap orang rendah. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin, dalam kasus tertentu itu boleh menampakkan keburukan agar dia itu tidak dianggap orang, sehingga dia itu beramal tidak karena orang. Nah, tapi melakukan begini ini harus ada gurunya, tidak boleh ngawur, nanti malah sesat itu. Contoh, suatu saat ada seorang wali, agar dia tidak terkenal, agar dia bisa humul, dia itu mencuri baju di tempat pemandian, kemudian dipakai, kemudian diperlihatkan bajunya itu, memang tujuannya biar dianggap pencuri. Nah, kemudian orang yang kehilangan tadi nemu itu, ditangkap lah itu. Nah, kemudian ya direndahkan orang ini. Nah, berarti maksudnya orang ini kemudian harga dirinya sudah rendah, dan itu yang diinginkan oleh dia biar dia tidak menjadi orang yang terkenal. Dengan tidak menjadi orang terkenal itu dia bisa hanya kepada Allah, tidak mencari kedudukan oleh orang lain. Karena orang yang sudah kadung punya nama, itu banyak godaannya. Ya contoh kita lah, sampai jadi pengurus saja begitu ya. Misalnya jadi pengurus pondok, ngurusi pondok, sudah punya nama itu. Itu kan biasanya kalau nggak terawih itu aja kan malu kan. Jadi nggak terawih itu, terawihnya itu akhirnya hanya untuk menutupi rasa malu, bukan karena itu, karena dia dianggap pengurus. Nah, maka ini menjadi orang biasa yang orang lain nggak menganggap apa-apa, sehingga kita ibadahnya itu hanya bisa manteng kepada Allah, tidak mencari untuk menutupi kedudukan kita. Nah, kalau dalam kondisi itu begitu, ya nggak apa-apa kita menampakkan keburukan, tapi itu mesti harus di bawah pantauan seorang guru lah. Oke. Tapi di sini, di kitab ini itu berpendapat bahwa
kita tidak boleh menampakkan kemaksiatan kepada orang lain. Ada beberapa alasan kenapa kita itu tidak boleh menampakkan maksiat. Jadi kalau maksiat itu harus disembunyikan, jangan ditampakkan kepada orang lain. Yang pertama, al-faroh bisatrillah. Kalau kita melakukan maksiat, kemudian orang lain tidak mengetahui, itu memang sengaja Allah tutupi. Nah, mestinya kita harus bangga, bahagia, Allah sudah menutupi kemaksiatan kita. Maka jangan pernah menceritakan maksiat kepada orang lain. Karena kalau menceritakan kepada orang lain itu berarti merusak tutupnya Allah tadi itu. Karena dalam hadis itu kan ada man satarallahu alaihi fid dunya dzamban satarahu alaihi fil akhirah. Barang siapa yang Allah menutupi dosanya ketika di dunia, maka Allah nanti akan menutupi dosa itu di akhirat. Nah, kalau sudah ditutupi Allah, ya jangan ditunjukkan. Makanya kalau melakukan maksiat itu harus sembunyi-sembunyi. Jadi jangan pernah melakukan maksiat dilihat oleh siapapun dan apapun. Bisa nggak? Dilihat oleh siapapun dan apapun. Bisa? Nah, kalau nggak bisa berarti jangan ngakoni maksiat. Kemudian alasan yang kedua itu ilmuhu annallaha ta'ala yakrahu dhuhurul ma'asi wa yuhibbu satriya. Allah itu mencintai kalau Allah itu membenci kalau maksiat Allah itu ditampakkan dan sangat senang kalau maksiat itu ditutup-tutupi. Itu Allah senang. Dan jangan sampai berlawanan dengan kesenangannya Gusti Allah dengan cara mengumbar kemaksiatan. Yang ketiga misalkan karahata dzammin nasi lahu bidzalik. Tidak suka kalau manusia orang lain itu mencaci kita. Biar nggak dicaci orang, saya ngelakoni maksiatnya disembunyikan. Nah, itu baik. Menghindari biar nggak dicaci maki oleh orang. Atau menghindari sakitnya dihina orang karena orang lain itu menghina kita gara-gara kita melakukan maksiat. Itu juga alasan kenapa kita harus menutupi maksiat. Atau takut jangan sampai orang lain itu niru kita, berani melakukan niru kepada kita. Itu juga tujuan baik. Jadi pendek kata, menutupi maksiat itu diperintahkan oleh agama dengan banyak alasan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yaro nasan bi'ibilin mutsila fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhshalau batala imin fi dhil ula. Imanu mar'in adapun imannya seseorang itulah yakunu tidak ada iman itu takamala sampurna iman hatta yaro sehingga bisa meyakini siapa mar'in siapa orang atau melihat nasan kepada manusia biibilin dengan unta itu mutsilah sepadan nas ibil. Imanu mar'in bermula adapun imannya seseorang itulah yakunu tidak ada iman itu takamala sempurna hatta yaro sehingga melihat atau meyakini siapa seseorang nasan kepada manusia biibilin dengan unta itu mutsila sepadan nasan lan ibil. Jadi iman seseorang itu belum dianggap sempurna sehingga dia itu tidak bisa merasakan bahwa antara melihat manusia dengan melihat unta
itu rasanya itu sama. Iya. Paham kayak ini? Iman kita itu belum dianggap sempurna, sehingga kita itu tidak ada bedanya lagi antara melihat manusia atau melihat binatang. Atau dilihat manusia atau dilihat binatang itu sama rasanya. Jadi salah jalan-jalan, ketemu sampean dengan ketemu kucing tadi itu rasanya hatiku sama. Gitu. Maaf gue ini. Bukan kok berarti, bukan kalau ketemu sampean sama orang ini, biar saya dianggap gini. Kalau ketemu kucing, nggak ada perasaan itu. Itu berarti ada bedanya. Jadi antara melihat sampean dan melihat kucing itu beda di sini. Itu berarti imannya belum sempurna. Masya Allah. Nah ini ada kucing itu. Jadi kalau sampean sholat Allahu Akbar, dilihat kucing dengan dilihat cewek rasanya sama, itu berarti ikhlas. Bisa ikhlas. Kalau dilihat kucing rasanya beda dengan dilihat cewek, itu berarti iman kita nggak sempurna, dan konsekuensinya suruh ikhlas itu susah. Kenapa? Karena ada kepentingan di hati terhadap manusia. Jadi sepanjang kita itu punya kepentingan kepada orang, maka nanti ibadah kita atau amal kita itu bisa balik kepada kepentingan tadi itu, sehingga nggak bisa murni kepada Allah. Maka cara ikhlas itu ya hilangkan kepentingan kepada manusia. Hilangkan kepentingan kepada manusia yang sehingga bisa merasakan antara ketemu kucing dengan ketemu orang itu rasanya sama. Wah. Semoga bisa ditolong Allah bisa ngelakoni. Nah, cirinya kalau orang bisa seperti ini, fayakunu maka ada apa madhuhum pujiannya manusia, wa dhammuhum dan caciannya manusia itu sawaun sama. Kalau orang sudah nggak bisa membedakan antara manusia dengan kucing tadi itu rasa di hati, yaitu nanti dia bisa merasakan antara pujian manusia dengan cacian manusia, hinaan manusia, nggak ada bedanya, nggak ngaruh di hati. Lam yakhsha, yang tidak takut siapa man, laumatala imin, akan caciannya orang yang mencaci, fi dzil aula, di dalam orang yang memiliki keluhuran atau derajat keluhuran. Oh gini. Gini, ulangi. Fayakunu maka ada apa madhuhum pujiannya manusia, wa dhammuhum dan caciannya manusia, atau apa celaannya manusia, mencelanya manusia itu sama apa dhammuhum wa madhuhum, lam yakhsha, yang tidak khawatir atau tidak takut siapa seseorang, laumatala imin, akan caciannya orang yang mencaci, fi dzil ula, di dalam menjalankan agamanya Allah yang maha luhur. Nah, itu maksudnya. Fi dzil ula, di dalam menjalankan agamanya Allah yang maha luhur, yang memiliki sifat keluhuran. Fi dzil ula, di dalam menjalankan agamanya Allah yang memiliki sifat keluhuran. Jadi itu cirinya tadi, orang yang imannya sempurna sehingga tidak ada pengaruh antara manusia dengan binatang di dalam hatinya, hukumnya sama, tidak berpengaruh. Lah kalau orang sudah seperti itu, maka antara pujian manusia, hinaan, cacian itu tidak ada bedanya bagi dia.
Nah, kalau sudah begitu, lam yakhsha laumata laim. Dia tidak punya takut sama sekali untuk tidak takut kepada cacian siapapun untuk menjalankan agama Allah. Karena yang ditakuti hanya Allah, manusia itu kecil semuanya. Lah ini wakilah yang bisa ngelakoni ini Gus Dur. Ya ingat ya, sejarahnya Gus Dur bagaimana diturunkan dari kepresidenan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Amalun li ajlin nasi syirkun sudah lewat ya, jauh ya. Oh, dua lagi enggak apa ya. Masya Allah. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya usabah lala. Amalun bermula beramal li ajlin nasi karena manusia itu syirkun, syirik khafi tadi. Tarkuhu adapun meninggalkan amal linnasi karena manusia itu zaka bermula meninggalkan amal karena manusia itu huwa riya'u disebut riya. Sabah lala ay mukhtalan. Sabah lala yang apa? Yang sombong. Sabah lala yang sombong atau yang mengagung-agungkan. Jadi beramal kepada manusia itu syirik, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Ini sesuai dengan dawe Syekh Fudail kalau nggak salah ya, Syekh Fudail. Jadi beramal kepada ngelakoni ibadah karena manusia itu syirik. Terus sampean nggak jadi ibadah gara-gara takut riya, yaitu riya. Jadi mau beramal terus dia takut riya kepada manusia, yaitu itu adalah riya. Artinya apa? Kalau kita itu sudah punya keinginan untuk beribadah, kemudian takut riya, nggak boleh ditinggalkan ibadah itu, tapi tetap harus jalan melaksanakan sambil hatinya itu ditata niatnya. Karena kalau sampai meninggalkan ibadah gara-gara takut riya, itu berarti kena bujukan setan, karena tujuan setan itu memang untuk menghambat agar manusia itu tidak melakukan amal. Nah, makanya harus diterjang itu. Lakukan saja, sekalipun niat riyaknya itu masih ada, nanti sambil diperbaiki ketika beramal. Sekian, semoga apapun bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Kita diberikan kemampuan oleh Allah, taufik, hidayah, inayah untuk bisa melakukan semua ini. Hati kita dibimbing untuk bisa ikhlas kepada Allah, tidak bercampur dengan riya. Ila diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.